Ya teman-teman, salam Unity, we are the best engineer. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya adalah alumni dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta yang masuk pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020. Saat ini saya bekerja sebagai staf Departemen HR, tepatnya pada bagian Learning and Development di salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu dengan brand Nike. Perusahaannya itu berlokasi di Salatiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dosen manggilnya saya Ridho. Jadi di sini saya akan sedikit menceritakan tentang saya ini dari angkatan 2015 teknik industri. Kemudian saya lulus tahun 2019 bulan Maret tahun 2019 saya wisuda. Setelah itu saya sekarang dulunya kerja di pabrik sepatu ya, Baseng. Kemudian selama 1 tahun, saya lanjut di Radius. Kemudian bagian saya di perusahaan sebagai PPIC. Sebagai motivasi adik-adik di masa pandemi ini, jadi saya sarankan adik-adik tetap semangat, jangan putus asa, jangan khawatir akan kedepannya akan menjadi apa. Yang penting di waktu pandemi ini kita selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah memberikan berikan ilmu pembelajaran di kuliah, walaupun memang sementara ini kita akan adik-adik belajar melalui online ya. Kemudian tantangan yang adik harus lakukan di pandemi ini itu adik tetap memanfaatkan gadget atau smartphone kalian untuk hal-hal yang lebih positif. Dalam arti jangan pandemi ini dibuat kesempatan adik-adik untuk bermain game full non-stop, akan tetapi dimanfaatkan untuk cari-cari ilmu, pengetahuan, kabar-kabar teknologi, berita di sosial media maupun internet. Soalnya untuk generasi sekarang saya rasa kurang melek terhadap berita, jadi anak-anak generasi muda ini kurang kritis menghadapi situasi dunia pembelajaran sosial maupun pemerintahan di negara kita khususnya. Informasi ini juga pentingnya untuk anak-anak ke depan, adik-adik terutama untuk bisa berkompetensi diskusi dengan kawan anda nantinya. Sedikit cerita tentang pengalaman saya selama aktif menjadi mahasiswa. Itu ada beberapa organisasi ataupun komunitas yang saya ikuti. Yang pertama itu adalah organisasi tingkat fakultas, yaitu asisten laboratorium fisika dasar. Itu saya mulai masuk tahun 2017 sampai saya sudah tidak aktif lagi ketika tahun 2020. Jadi kurang lebih masa jabatan saya 3 tahun. Selama 3 tahun itu jabatan tertinggi saya itu adalah sebagai koordinator asisten atau ketua asisten. Nah kemudian organisasi yang kedua yang saya ikuti adalah suatu komunitas yang bergerak di bidang riset tentang mobil listrik. Nama komunitasnya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, yaitu SRC atau Electrical Research Center. Terdiri dari 3 jurusan, teknik mesin, teknik industri, dan
teknik elektro. Saya beserta teman-teman saya yang lainnya itu ketika masih aktif di SCRC pernah mewakili lomba tingkat nasional, yaitu KMHE atau kontes mobil hemat energi pada tahun 2019 yang diadakan di Kota Malang. Nah, kemudian jabatan tertinggi saya aktif dari tahun 2018 sampai 2020 itu di SCRC. Jabatan tertinggi yang pernah saya pegang adalah sekretaris umum atau bisa disebut juga wakil pimpinan. Nah, kemudian yang ketiga itu saya pernah mengikuti suatu penelitian yang berkolaborasi dengan dosen. Ada Pak Hari, Pak Junet, Pak Ratnanto, dan teman-teman yang lainnya ada Mbak Cindy, Mbak Melisa, Mas Rahmat. Itu penelitian unggulan program studi di mana kami melakukan riset tentang perancangan bodi mobil listrik. Jadi ini masih berkaitan dengan komunitas SCRC tadi. Kemudian saya juga pernah mengikuti proyek itu bersama dosen UNS, di mana proyeknya itu adalah membuat modul tentang langkah-langkah pengerjaan menggunakan software Minitab. Pengerjaan soal tentang uji hipotesis, sampel tunggal, sampel ganda, ganda berpasangan, dan yang lainnya. Itu saya bersama dosen UNS dan mahasiswa angkatan 15, Mas Fajrin. Dan yang terakhir itu adalah saya selama aktif menjadi mahasiswa itu pernah mendirikan suatu usaha yang bergerak di bidang reseller tentang sepatu, baju, jaket ataupun yang lainnya. Nah, dari pengalaman tersebut saya banyak belajar hal-hal yang baru, banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, yang mana menurut saya sangat bermanfaat ketika saya sudah berada di dunia pekerjaan. Mempelajari atau mendapat kesempatan di dunia kerja yang lebih baik, saya sarankan adik-adik mulai dari sekarang harus mengikuti organisasi. Kenapa? Karena dari organisasi adik-adik bisa mendapatkan pengalaman, terutama soft skill ya, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, cara kita mengusulkan, cara kita menerima pendapat orang lain, mengolah. Dari situ adik-adik akan bersikap kritis. Adik-adik mempunyai wawasan yang tinggi, terutama dalam hal problem solving. Jadi kita bisa dinilai dari teman-teman atasan maupun dosen dari problem solving yang kita putuskan di session. Dalam arti ketika Anda mempunyai pengalaman yang lebih, maka Anda akan bisa untuk memecahkan suatu masalah atau problem di tempat adik. Organisasi maupun kuliah juga ada pentingnya kita mempunyai rasa atau sifat solidaritas. Kenapa kok gitu? Karena solidaritas itu cara yang sangat efektif menurut saya ya untuk mengurangi rasa ego kita, dimana kita meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk kepentingan bersama. Itu namanya solidaritas. Dan itu akan diberikan ke Anda kalau Anda sudah bekerja, dimana ada momen atau titik pressure yang sangat tinggi, dan situ kalian harus mau nggak mau harus intinya harus berjuang lah, dan intinya harus berkompetisi. Dunia pekerjaan. Jadi apa saja yang perlu teman-teman persiapkan untuk menghadapi dunia pekerjaan? Pekerjaan di sini konteksnya adalah bekerja di suatu perusahaan. Karena beberapa orang itu memilih jalannya masing-masing. Ada yang setelah lulus ingin mendirikan usaha atau berwirausaha, ada juga yang ingin berkarir di dunia perusahaan. Jadi konteks
yang saya bicarakan itu yang ada di dunia perusahaan, seperti itu. Yang perlu teman-teman siapkan adalah yang ya tentunya kita tetap mengutamakan restu dari orang tua, restu dari Allah atau Tuhan kita. Itu akan mempermudah jalan kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Dan itu sudah saya rasakan. Jadi teman-teman tetap utamakan restu dari orang tua dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil sebuah keputusan. Teman-teman perlu menyiapkan namanya skill. Skill terbagi menjadi dua. Ada hard skill dan soft skill. Di mana dua skill itu dapat teman-teman kembangkan di dunia perkuliahan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti organisasi ataupun komunitas yang tentunya itu membantu teman-teman untuk melakukan upgrade skill, mengembangkan potensi diri teman-teman dan menemukan potensi apa yang ada di dalam diri teman-teman. Mengingat persaingan di dunia pekerjaan menurut saya itu akan semakin ketat, ditambah lagi kondisi pandemi seperti ini. Jadi antara hard skill dan soft skill itu sekarang harus balance, harus imbang. Nggak boleh unggul salah satu skillnya itu. Jadi dua-duanya harus balance. Kalaupun ada gap, itu usahakan gapnya kecil. Ya karena ketika persaingan semakin ketat dan tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, itu akan membuat perusahaan menetapkan standar kandidatnya itu dengan standar yang tinggi. Jadi ya teman-teman mau nggak mau harus tetap mempersiapkan diri teman-teman pada aspek skill ataupun hard skill dan soft skillnya teman-teman gitu. Nah teman-teman jangan takut untuk ibaratnya memanfaatkan waktu teman-teman selama kuliah itu dengan kegiatan-kegiatan yang menurut teman-teman sangat bermanfaat. Ya salah satu contohnya organisasi ataupun komunitas, contoh lainnya masih banyak. Yang penting teman-teman manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena apa yang teman-teman berikan sekarang itu merupakan investasi di masa depan. Jadi teman-teman menghabiskan waktu untuk ya organisasi, untuk kegiatan yang bermanfaat, itu menurut saya akan berguna di masa mendatang. Mungkin sekarang tidak terlalu ibaratnya tidak terlalu terasa manfaatnya, tapi yakinlah teman-teman, saya sudah merasakan sendiri. Karena ketika teman-teman bekerja nanti itu akan bekerja dalam sebuah tim. Nah, contohnya seperti ini. Kita sebagai IE, Industrial Engineering, itu perannya sangat vital di perusahaan. Salah satunya adalah memonitoring jalannya produksi. Ketika suatu lintasan produksi tidak mencapai target, disitulah peran kita untuk melakukan analisis. Apa sih yang menyebabkan tidak terjadinya atau tidak tercapainya target? Hal yang perlu disiapkan untuk jenjang ke depan yaitu sekarang. Jadi apa yang sekarang Anda dapatkan, Anda lakukan itu harus bermanfaat, atau intinya ke depannya tidak ada hal atau kegiatan yang bersifat negatif. Jadi semuanya itu tetap disyukuri, dilakukan secara bertahap, jangan sampai adik merasa berkecil hati, ini pandemi kita susah untuk mendapatkan ilmu, atau kita ke depannya apakah bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak, itu nggak perlu dipikir. Ketika Anda mempunyai skill atau soft skill, pengalaman kegiatan organisasi, Anda disitu akan dibutuhkan. Karena apa? Di pabrik itu yang dibutuhkan nggak hanya cuma pintar otaknya, tapi juga kemampuan Anda skill bertahan menghadapi pressure tekanan dari atasan. Kemudian pengalaman Anda, cara bicara Anda di lapangan, di depan umum, di depan atasan bagaimana. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sharing ke teman-teman. Bila ada salah kata mohon maaf ataupun salah perbuatan, dan mohon maaf juga dengan keterbatasan video yang saya buat. Semoga tidak menurunkan esensi dari acara ini, dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Amin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.